Oke guys, kali ini Mister Bahas akan membahas sebuah grup band yang fenomenal asal Indonesia. Tentunya tak asing lagi di mata dan di telinga para subscriber Mister Bahas di era tahun 2000-an. Ya betul, band tersebut adalah Kangen Band. Kangen Band dibentuk di Bandar Lampung, pada tahun 2005 oleh Dodi, gitar, Andika, vokal, Tama, gitar, BB, bass, Izzy, keyboard, dan Baim, drum. Album perdana mereka adalah Tentang Aku, Kau, dan Dia. Pada tahun 2007 Kangen Band meluncurkan dua album sekaligus, Yang Sempurna, yang merupakan repackage dari album perdana. Salah satu lagu dalam album ini, Tentang Bintang dan Selingkuh menjadi hit yang populer di masyarakat. Sejarah awal terbentuk Kangen Band, tahun 2004 sampai tahun 2005. Lampung, tahun 2004. Sekelompok anak muda nongkrong di atas jembatan sungai kecil di Jalan Sutomo, Bandar Lampung. Mereka bermain alat musik dan sesekali bernyanyi bersama-sama. Lalu kemudian oleh sang pencetus Kangen Band yaitu Dodi, mengajak mereka untuk membentuk sebuah band. Mereka ke studio musik untuk melatih skill dan menciptakan karya lagu mereka. Filosofi nama Kangen Band, sederhana. Di saat sendirian atau tidak berkumpul sehari saja, Dodi kangen bertemu dengan teman musiknya itu. Akhirnya terbentuklah nama Kangen Band. Setelah mereka menciptakan karya lagu, Dodi dan kawan-kawan akhirnya melakukan rekaman. Perjalanan rekaman pun tidak begitu mulus, karena notabene mereka bukanlah orang kaya melainkan orang sederhana. Sampai-sampai sang vokalis yaitu Andika, berjualan es cendol. Dari hasil es cendol tersebut dia sisihkan sebagian untuk biaya rekaman. Begitu pula dengan Dodi yang juga sebagai kuli bangunan mesisihkan gajinya untuk biaya rekaman. Lalu uang pun terkumpul dan akhirnya lagu karya mereka bisa rekaman. Sombong amat. Hasil rekaman mereka disebar ke teman-teman kerabat dan saudara masing-masing personil. Dan akhirnya sangat tak disangka-sangka, lagu tersebut tenar, bahkan di angkot-angkot lagu tersebut diputar melalui radio angkot tersebut. Bahkan setiap harinya lagu Kangen Band diputar di salah satu radio di Bandar Lampung. Besarnya animo pendengar yang begitu kuat, akhirnya terendus juga oleh Warner Music Indonesia di Jakarta. Akhirnya keluarlah album perdana mereka yang bertitel, Tentang Aku, Kau, dan Dia. Tak main-main, album mereka langsung menyabet Golden Award karena penjualannya melebihi angka 150.000 kopi. Sejak kali pertama muncul, Kangen Band dicerca dan dimaki. Meski kritik tajam terus menghujam, band ini membuktikan diri mampu eksis. Buktinya, kini mereka tengah persiapan merilis album kedua. Sebelum meluncurkan album kedua yang persiapannya sudah 90%, band asal Lampung ini meluncurkan album repackage yang berisi lagu-lagu di album pertama, dengan satu lagu terbaru, Cinta Yang Sempurna. Usai sukses menjual dua album sebelumnya lebih dari 350.000 kopi album pertama dan repackage, Kangen Band beraksi lagi. Mereka meluncurkan album kedua bertajuk Bintang 14 Hari yang mengandalkan hit single Doi. Kembali Pulang, Yolanda dan Bintang 14 Hari. 14 hari, ku mencari dirimu. Mengapa hanya sekejap. Dalam catatan sejarah Kangen Band setiap tahun tak pernah absen dalam merilis album. Pertengahan 2008 album bertajuk Bintang 14 Hari dalam format kaset pita sudah dipesan berbagai seluruh Indonesia, bahkan sampai ke luar negeri dan selalu laris di pasaran. Hingga tahun yang sama Kangen Band merilis dengan format versi yang berbeda sesuai kebutuhan pasar. Setelah sukses penjualan album sebelumnya, Kangen Band merilis album keempat dengan judul Pujaan Hati, dengan hit single yang dikeluarkan yaitu Terbang Bersamaku, Pujaan Hati, Nilailah Aku, dan Juminten. Hei pujaan hati, apa kabarmu? Ku harap kau baik-baik saja. Mengapa kau tak membalas? Di tahun yang sama tak disangka album ini laris di pasaran, hingga berturut-turut sampai akhir 2010. Awal 2011 album kelima Kangen Band tadinya mau di-launching dan segera rilis tetapi musibah menimpa di tubuh Kangen Band. Andika Mahesa dan Izzy tertangkap memakai narkoba, keduanya menjadi tahanan rehabilitasi. Tentunya kehebohan terjadi di dunia permusikan Indonesia, dan mencoreng nama besar Kangen Band. Dampaknya sampai-sampai proyek yang dibangun bersama jadi berantakan dan jadwal perilisannya pun ditunda, dan di tahun yang sama, album ini diedar secara terbatas dengan format versi kaset pita.
Dan sangat disayangkan album ini kurang terdengar, hingga disebut album ini kurang laku di pasaran. Hingga awal 2012 Kangen Band resmi mengumumkan bahwa Andika Mahesa dan Izzy bebas dan bisa kembali berkarya bersama Kangen Band. Dan album ini diedar kembali seluruh daerah dengan format versi CD. Walaupun tak sesukses seperti sebelumnya tetapi Kangen Band menunjukkan eksistensinya dan jadwal manggung yang padat, walaupun saat itu di tengah gempuran tren boy band, girl band yang menguasai industri musik Indonesia. Perpecahan, tahun 2012 sampai tahun 2014. Di bulan Juli tahun 2012, Andika mengundurkan diri dari Kangen Band, sebab tak bersedia membayar denda 1 miliar rupiah kepada Warner Music sehubungan dengan bersolo karirnya Andika di luar etiket Warner Music Indonesia. Setelah Andika hengkang, Kangen Band segera mencari vokalis baru. Setelah melakukan audisi dengan sebanyak 5.000 peserta, pada November tahun 2012 Kangen Band resmi memperkenalkan vokalis baru bernama Rehan dan menambah personil baru pada gitar yang bernama Rezka. Dalam formasi ini Kangen Band sempat mengeluarkan album kompilasi The Best of Kangen Band yang dirilis pada tahun 2013, album yang memuat lagu-lagu lama dan 2 lagu baru. Pada tahun 2014 lagi-lagi Kangen Band harus ditinggal oleh Dodi yang memotori band ini sejak awal. Tanpa Dodi Kangen Band tetap berkarya. Dengan formasi ini Kangen Band melakukan konser demi konser hingga tur ke Asia. Lama ku mulai tenggelam saat kau peluk. Tunggulah aku. Tahun 2016 sampai tahun 2018. Pada tahun 2016 Rehan mengundurkan diri, dan kontrak Kangen Band bersama label lamanya Warner Music Indonesia telah selesai. Vakumnya Kangen Band dan kekosongan vokalis membuat Andika kembali ke Kangen Band. Dengan masuknya Andika, formasi ini Kangen Band sempat mengeluarkan 3 single yaitu, Kembalilah Padaku, Untukmu Tercinta, dan Takkan Terganti, tanpa ada Dodi dalam personil ini. Bubarnya Kangen Band dan kembalinya Dodi, tahun 2018 sampai tahun 2019. Pada tahun 2018 Kangen Band bubar dikarenakan label yang ia naungi Tapro Music dan Publishing bermasalah, yang membuat Kangen Band merasa dirugikan atas royalti dan honor yang diterima dari label yang ia naungi saat itu. Andika, Tama, Rezka, Izzy, Bebe dan Iim, harus terpaksa mengundurkan diri di tahun yang sama. Setelah cukup lama tak mengeluarkan karya baru, nama Kangen Band akhirnya diserahkan kepada Dodi. Lalu Dodi pun kembali berkarya dengan formasi baru, dan membuat karya berbeda dari Kangen Band yang dulu, dengan dirilisnya lagu, Binti Ayahnya. Dengar kamu yang aku sayang, cinta yang ku terima nikahnya. Di dalam formasi baru ini, mereka adalah Raden dan Rina Afia, vokal, Andrew Hitaro, bass, Risa, drum, dan sang gitaris Dodi sekaligus sebagai motornya Kangen Band. Sayangnya formasi itu hanya bertahan 1 tahun saja. Pada tahun 2019 Kangen Band ditinggal Andrew Hitaro dan Risa, namun semua itu tak menjadi hambatan untuk Kangen Band, dengan hanya beranggotakan Raden dan Rina Afia, vokal, dan Dodi, gitaris. Kangen Band tetap berkarya dengan dirilisnya single, Jangan Nakal Lagi. Pada akhir tahun 2020 Kangen Band mengumumkan kembali ke formasi awal, grup band yang mereka bentuk sejak 2005. Dengan ini Kangen Band terdiri, Andika, vokal pria, Aaron, vokal wanita, Dodi, gitar, Tama, gitar, Bebe, bass, dan Izzy, keyboard. Adapun Baim, drum, masih belum bergabung. Dan untuk menyapa para fans yang rindu dengan karyanya, dan akhirnya pada tahun 2022 sampai sekarang akhirnya Kangen Band kembali ke formasi semula dengan Baim, drum ikut bergabung kembali. Dan sekarang grup band ini lewat single hits terbarunya Cinta Sampai Mati. Lagunya viral bahkan selalu trending dan melalui channel Kangen Band official sudah puluhan juta ditonton. Dengarkanlah, di sepanjang malam aku berdoa, bersujud dan lalu aku meminta, semoga kita bersama. Dan kini Kangen Band merasa kembali ke masa jaya yang dulu bahkan melebihi dari sebelumnya. Itulah kisah perjalanan kesuksesan Kangen Band, dari cuma sekedar anak tongkrongan di pinggir jembatan, kini mereka menjadi musisi yang terkenal yang mengantarkan mereka kepada kesuksesan. Maka untuk kalian jangan putus asa, atas semua yang kalian usahakan hari ini, karena hasilnya kita tidak akan pernah tahu kapan kita bisa berhasil. Yang terpenting kita melakukan hal positif, terus berusaha. Mr. Bahas yakin kalian pasti bisa sukses, dan hasil yang kalian inginkan tercapai. Oke guys, sampai jumpa di pembahasan berikutnya. Jangan lupa tonton dan like komen lagu-lagunya Kangen Band. Dan subscribe juga channelnya Kangen Band Official.
Linknya ada di deskripsi. Silahkan di-subscribe, dan jangan lupa subscribe, like, and comment channel ini, channel Mister Bahas. Oke guys, see you, bye-bye.